Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ini adalah pertemuan ke-14 dari pelajaran kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada pembahasan yang telah lalu telah kita pelajari tentang air dan juga tentang wudu dan juga tentang najis. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab tentang tayamum. Tayamum adalah sebuah kekhususan umat Islam di mana umat Islam kaum muslimin diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala hendak melakukan salat atau melakukan hal yang diharuskan untuk bersuci namun tidak mendapatkan air, maka bisa bersuci menggunakan tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kemudian apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Al-mu'allif akan menyebutkan sebab-sebab yang diperbolehkan dengannya untuk bertayamum ada 3. Sebab bolehnya bertayamum ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma, tidak mendapatkan air. Kemudian yang kedua adalah karena sakit. Kemudian yang ketiga adalah karena dingin. Al-mu'allif mengatakan babu tayammum. Yatayammamul muhdithu wal junubu li faqdil ma'i wal bardi wal maradi. Seorang yang muhdits, yaitu orang yang berhadas dengan hadas kecil, dan juga wal junub, orang yang hadas dengan hadas yang besar. Yatayammamu, bertayamum karena apa? Karena yang pertama adalah li faqdil ma, karena dia tidak mendapatkan air, tidak ada air. Kemudian yang kedua wal bardi, karena dingin. Yang ketiga wal maradi, karena sakit. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, al-mu'allif akan merinci masing-masing dari 3 sebab ini, yaitu karena faqdil ma, tidak mendapatkan air, karena al-bard, dingin, dan karena sakit. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faqdul ma, tidak mendapatkan air, tidak ada air. Maka disyaratkan bagi seorang yang akan bertayamum ketika tidak ada air adalah pertama yang dilakukan adalah mencari air tersebut, yaitu tolabul ma, mencari air tersebut apakah benar-benar tidak ada atau ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu," dan kalian tidak mendapatkan. Ya. Mendapatkan tentu adalah hasil setelah seorang mencari atau mencari kemudian tidak mendapatkannya. Ketika seseorang telah mencari dan kemudian tidak mendapatkannya, maka disitulah baru diperbolehkan bertayamum bagi kategori faqdil ma, tidak ada air. Namun apakah semua orang yang tidak memiliki air, tidak ada air kemudian harus mencari, ataukah ada klasifikasinya, ada rinciannya? Maka kita akan merincinya. Ikhwati fillah, pada pembahasan tentang mencari air pada tayamum, al-mu'allif akan menyebutkan bahwa itu tergantung pada jaraknya, jarak seseorang dan jarak yang diperkirakan ada airnya. Yang pertama, jarak yang pertama adalah jarak al-ghauth. Al-ghauth, dinamakan al-ghauth adalah meminta pertolongan. Kenapa? Karena pada jarak ini, yaitu kurang lebih sekitar 150 meter, ketika seseorang berteriak untuk meminta pertolongan, maka akan dengan mudah temannya datang untuk menolongnya. Kemudian jarak yang kedua dinamakan dengan jarak al-qarib, jarak yang dekat. Jarak dekat ini adalah kurang lebih sekitar 2 km atau 6.000 langkah. Kemudian jarak yang terakhir adalah jarak yang jauh. Jarak yang jauh itu jarak yang lebih dari jarak yang dekat. Jarak yang lain ini lebih dari jarak yang dekat, ya. Maka apabila 3 km, 5 km, maka ini adalah jarak yang jauh. Kemudian apa kaitannya dengan bertayamum, dengan mencari air? Pada jarak al-ghauth, yaitu jarak kurang lebih 150 meter, maka
apabila dia yakin tidak ada air, ya, pada jarak 150 meter itu dia yakin tidak ada air, ya, maka dia bertayamum tanpa perlu mencari air, ya. Apabila dia yakin tidak ada air, maka dia bertayamum langsung tanpa perlu mencari air. Namun apabila dia ragu ada kemungkinan ada air di sebuah tempat pada jarak sekitar 150 meter, dia perkirakan mungkin di balik batu, mungkin di dalam gubuk itu mungkin masih ada kemungkinan, ya, maka yang harus dilakukan dia wajib untuk mencari air tersebut pada jarak kurang lebih 150 meter. Kemudian yang kedua adalah jarak yang dekat, jarak sekitar kurang lebih 6.000 langkah atau kurang lebih sekitar 2 km, ya. Maka apabila dia yakin ada air, dia wajib mencari air tersebut. Dia yakin dengan kabar dari seseorang yang sikoh, atau dia mengetahui karena melihat dengan yakin bahwa ada air pada jarak di bawah 2 km, maka dia wajib mencarinya. Namun apabila dia hanya sebatas kemungkinan, sebatas ragu, di atas 150 meter, di bawah 150 meter tidak ada air. Namun di atas 150 meter dia ragu apakah terdapat air pada suatu tempat atau tidak. Ada keraguan, ya, maka dia tidak wajib mencari air tersebut, ya. Jadi kalau dia yakin ada air, ya, apakah itu dengan kabar dari orang-orang yang sikoh, orang yang terpercaya, kemudian atau karena dia melihat dari jarak jauh, pada jarak di bawah 2 km dia melihat ada air, maka dia wajib mencari air tersebut, ya. Dan tidak sah kalau dia bertayamum tanpa mencari air tersebut karena keyakinan, yakin, jadi pasti ada air. Ini kalau pasti. Namun apabila itu hanya sebatas kemungkinan, hanya sebatas keraguan, ada keraguan dalam dirinya, tidak pasti. Kalau dia di bawah 150 meter tidak ada, kemudian di atas 100 meter apakah ada atau tidak, maka dia masih ragu, maka tidak wajib mencari air tersebut. Al-Mu'allif mengatakan fa in tayaqqana faqdul ma, apabila dia yakin tidak ada air, ya, ini pada kondisi faqdul ma. Fa in tayaqqana faqdul ma, maka apabila dia yakin tidak ada air, tayammama bila talab, dia bertayamum tanpa perlu mencarinya. Sekali lagi ini pada faqdul ma, maka dia yakin apabila tidak ada air maka tidak perlu mencari, yakin dia pasti, ya, sudah pastikan tidak ada air, ya, maka tidak perlu mencarinya, ya. Namun wa in tawahhamal ma, apabila dia menyangka ada air, au dhanna, mengira-kira atau syak atau ragu tentang keberadaan air, fattasha fi manzilihi, dia mencarinya di rumahnya, wa inda rufqatihi, dan dia mencarinya pada teman-temannya, wa taraddada, dan dia berbolak-balik kapan, qadra haddil ghauth, pada batasan jarak al-ghauth, wa qaddarahu ba'duhum balghati sahmin, dan sebagian ulama memperkirakan jaraknya adalah sejauh lemparan panah. Jadi kalau pada jarak al-ghauth, jarak di bawah kurang lebih 150 meter, apabila dia yakin tidak ada air, maka dia bertayamum tanpa mencari. Namun apabila dia tawahhama, dia ragu, ya, ragu apakah ada air, dia mencari air tersebut di mana, fattasha fi manzilihi, dia mencarinya di rumahnya, atau inda rufqatihi, ketika dia pergi bersama teman-temannya pada safar, dia mencari apakah teman-temannya itu ada yang membawa air atau tidak. Wa taraddada, dan dia berbolak-balik kapan, qadrul ghauthi, sejauh sekitar gadul ghauth kurang lebih 150 meter. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan fa illam yajid tayammama,
Apabila dia tidak mendapatkannya maka dia bertayamum, ya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa in tayaqqana wujudul ma, apabila dia yakin, ya, memastikan adanya air, talabahu fi haddil qurbi, dia mencarinya pada haddul qurbi, pada jarak yang dekat, ya, jarak yang dekat, wa huwa sitatu alafi khutwah, yaitu dia sekitar 6.000 langkah, atau kurang lebih sekitar 2 kilometer. Jadi pada haddul qurbi, pada jarak yang dekat, apabila dia yakin ada air, ya dia pasti ada air, maka dia wajib mencari. Dia melihatnya atau kabar yang sikoh dari jumlah orang yang punya kabar terpercaya dari orang yang banyak, maka dia wajib untuk mencarinya. Namun apabila dia ragu, maka tidak wajib untuk mencarinya. Kemudian al-mu'allif mengatakan fa in kana fawqa haddil qurbi tayammam, maka apabila lebih dari batasan yang dekat, tayammam, dia mengetahui ada air pada jarak yang jauh, jarak 5 km, jarak yang jauh, atau dia ragu maupun dia mengetahui adanya air namun jaraknya jauh 5 km, maka tayammam, maka dia bertayamum. Kemudian al-mu'allif mengatakan wal afdalu ta'khirus salati in tayaqqana wusulal ma'i akhirul waqti, dan yang paling afdal, ya, adalah mengakhirkan sholat apabila dia yakin dia akan mendapatkan air di akhir waktu. Jadi semisal dia sholat masuk pada sholat duhur, setelah adzan duhur, dia tidak memiliki air, namun dia yakin apabila dia berjalan, maka sebelum masuk waktu asar dia yakin akan sampai ke tempat yang terdapat air di sana. Maka yang afdal apa? Yang afdal adalah takhirus sholah, mengakhirkan sholat hingga dia sampai ke tempat yang dia yakini itu akan ada air di sana. Kemudian syarat seseorang itu wajib mencari pada batasan jarak al-ghauth dan jarak yang dekat. Syaratnya adalah wala yajibu talabuhu fi haddil ghauthi wa haddil qurbi, dan tidak wajib untuk mencari air pada jarak dekat haddil ghauth dan jarak yang al-qurb, jarak yang dekat, kecuali apa? Illa idza amina nafsan, kecuali dia yakin jiwanya terjamin, jiwanya aman, wa malan, dan dia yakin hartanya aman, wa qita'an, dan dia juga yakin dia merasa aman dari terpisah dari teman-temannya dalam safar, wa khurujul waqti, dan dia yakin dia aman kalau dia mencarinya dia tidak keluar dari waktu. Jadi ikhwati fillah, semisal seseorang ketika akan mencari pada haddil ghauth, ya, pada jarak yang dekat atau jarak yang ghauth, ya, jarak yang dekat, ya, dia ragu karena di situ ada hewan buas. Kalau dia datang ke tempat tersebut atau mencari di daerah tersebut, dia bisa terancam nyawanya. Maka hal seperti ini ketika itu tidak wajib untuk mencarinya. Demikian juga kalau dia khawatir hartanya kalau ditinggal kemudian hilang, atau kalau dia mencari maka dia akan terpisah dari rombongannya, apalagi terlebih di perjalanan yang melewati tempat-tempat yang tidak ada penduduknya seperti melewati padang Sahara. Kalau dia mencari air maka dia akan terpisah dari rombongannya, tentu ini akan berbahaya baginya. Atau khurujul waqti, jadi kalau dia mencari air itu maka akan habis waktunya, maka ketika itu dia tidak wajib mencari, dan apa yang dilakukan langsung bertayamum. Akhwati fillah, kemudian al-mu'allif akan menyebutkan tentang bagaimana apabila ada air namun air tersebut dia harus dapatkan dengan membelinya, maka atau tentang pembahasan juga tentang sebelumnya adalah pembahasan tentang kalau dia hanya memiliki air yang sedikit, hanya cukup untuk semisal membasuh muka dan tangan saja, maka bagaimana dengan sisanya? Maka al-mu'allif mengatakan fa in wajada ma'an
la yakfihi wajib isti'maluhu thumma tayammam. Apabila dia mendapatkan air yang tidak mencukupi untuk berwudu secara sempurna atau mandi secara sempurna, apa yang dilakukan? Lakukan adalah wajib isti'maluhu. Dia wajib menggunakan air tersebut secukupnya sampai air itu habis. Kemudian apa? Tsumma tayammama. Kemudian dia bertayamum. Jadi semisal dia hanya memiliki air yang cukup untuk membasuh wajah, maka air tersebut harus digunakan untuk membasuh wajah. Kemudian dia bertayamum. Demikian juga untuk mandi janabah. Semisal air tersebut hanya cukup untuk mencuci kepalanya, maka yang wajib dilakukan adalah menggunakan air tersebut sampai habis. Kemudian dia sisanya bertayamum. Kemudian apabila seseorang tidak bisa mendapatkan air kecuali harus dengan membelinya, maka al-mu'allif mengatakan wayajibu syira'uhu bi thamani mithlih, dan wajib untuk membeli air bi thamani mithlih apabila harganya itu harga yang wajar, yang memang semisal harga wajar, tidak dimahal-mahalkan. Kemudian in lam yahtaj ilaihi lidainin mustakhriq, apabila dia tidak membutuhkan uang itu untuk membayar hutang yang menghabiskannya, atau tidak membutuhkannya untuk mu'nati safarihi, ya, atau untuk biaya perjalanannya, ya, atau untuk nafaqatul hayawan muhtaram, apabila dia membutuhkan untuk memberi nafkah, memberi makan untuk hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram adalah hewan yang selain anjing dan babi, ya, semisal kuda, kendaraan kuda, unta, sapi, ya. Ini hewan muhtaram. Apabila dia memang membutuhkan uang tersebut untuk membeli makan untuk hewan tersebut, maka dia tidak wajib untuk membeli air tersebut bi thamani mithlih, dengan harga yang memang sewajarnya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wayajibu talabi hibatil ma', dan wajib untuk mencari air hibah, air yang dibagikan, ya. Wajib untuk mencari air dibagikan kalau memang ada. Wasti'aratu dalwin duna tihabi thamanin, wajib untuk meminjam ember untuk mengambil air di sumur atau di tempat yang dalam, ya, apabila dia tidak membayar upah dari meminjam ember tersebut. Walau kana ma'ahu ma'un yuhtaju ilaihi li'atash hayawanin muhtaram walau fil mustaqbal wajabat tayammum. Sekarang apabila seseorang memiliki air, namun air tersebut hanya cukup untuk dirinya dan juga untuk minum air hewan tersebut, ya, baik itu minum sekarang atau minum nanti. Jadi kalau dia berikan air itu digunakan untuk berwudu, maka hewannya akan tidak memiliki air untuk minum, baik sekarang maupun nanti. Maka al-mu'allif mengatakan walau kana ma'ahu ma', apabila dia memiliki air, yuhtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, dibutuhkan air tersebut dibutuhkan untuk apa? Hewan yang muhtaram, yang kehausan. Hewan yang muhtaram, hewan yang selain anjing dan babi, semisal kuda, kemudian keledai, kemudian sapi dan yang sebagainya. Apabila hewan-hewan yang muhtaram ini, ya, yang dimuliakan ini, itu akan kehausan, apabila kita menggunakan air untuk berwudu, maka dia, al-mu'allif mengatakan dia wajibat tayammum, dia wajib untuk bertayamum. Kemudian ikhwati fillah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bertayamum karena sakit. Kapan seseorang diperbolehkan bertayamum karena sakit? Maka ada 4 kondisi yang diperbolehkan dengannya seseorang bertayamum karena sakit. Yang pertama, apabila dia khawatir dengan nyawanya. Kalau dia bertayamum, dia akan kehilangan nyawanya, atau khawatir dengan anggota badannya, atau khawatir sakitnya bertambah lama, atau khawatir anggotanya menjadi tampak buruk, ya. Al-mu'allif mengatakan wala yatayammamu limaradin, dan seorang tidak bertayamum karena sakit illa idza khafa min isti'malil ma'i ala nafsin, kecuali apabila dia takut, ya, apabila dia menggunakan ini ala nafsin, ya, khawatir dengan nyawanya, au manfaati udwin, atau kegunaan anggota badannya,
atau tulul marad atau sakitnya bertambah lama, au hudutsu syai'in atau hudutsu syai'in qabihin fi 'udwin dhahir atau muncul hal-hal yang nampak buruk pada anggota tubuh yang terlihat ya, maka dia boleh bertayamum pada kondisi itu, pada kondisi tersebut. Kemudian kapan seorang boleh bertayamum pada kondisi dingin? Maka al-mu'allif mengatakan wala yatayammamu lil bardi illa idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ihi, dan dia tidak boleh bertayamum karena dingin kecuali apabila dia tidak memiliki sesuatu untuk menghangatkan anggota tubuhnya setelah bertayamum. Walam yajid ma yusakhinu bihil ma, dan kedua apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memanaskan airnya ya. Wa khafa ala manfaati udwin au huduthi syai'in fil madhkur, atau dia takut apa kehilangan manfaatnya anggota badannya atau akan muncul sesuatu yang buruk pada yang madhkur telah dijelaskan ya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa in khafa min isti'malil ma'i fi ba'di badani, apabila dia takut menggunakan air pada sebagian tubuhnya ya, sebagian tubuhnya terkena luka semisal, apa yang dilakukan? Maka ghassala sahih, maka dia mencuci anggota badan yang tidak sakit, wa tayammama anil jarihi fil wajhi wal yadaini, dan dia bertayamum pada yang luka itu dengan tayamum pada wajahnya dan kedua tangannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, apabila anggota wudu atau anggota mandi ada yang terluka dan dia khawatir apabila anggota tersebut terkena air maka akan bertambah sakitnya, atau yang sebagian disebutkan tadi di atas, maka dia menggabungkan antara tayamum antara wudu atau mencuci anggota badan dengan tayamum. Kemudian Mu'allif mengatakan fa in kana junuban, apabila dia karena junub qaddama masya, maka dia mendahulukan manasnya dia mau, baik itu mencucinya atau tayamum dulu. Wa in kana muhdits, apabila dia hadas kecil, maka dia bertayamum maka dia bertayamum pada bertayamum untuk lukanya. Kapan? Waktu ghusril alili, ketika datang waktu untuk membasuh anggota yang terluka tersebut. Jadi semisal pada kakinya ada luka, maka ketika dia berwudu, ketika dia sampai pada bagian kaki, disitulah dia baru tayammum, dia baru bertayamum. Kemudian al-mu'allif mengatakan tsumma in kana alaihi jabirah. Sekarang pembahasan tentang jabirah, tentang apabila ditutup lukanya dengan sesuatu, naza'aha wujuban, maka dia wajib untuk menghilangkan atau melepaskan penutup luka itu, wajib ya. Kecuali apabila fa in khafa min nafsihi, apabila dia takut apabila dia melepasnya. Kemudian apabila ada terjadi hal-hal yang sudah disebutkan di atas ya, maka ghassala sahih, maka dia mencuci, membasuh anggota badan yang tidak sakit. Wa masaha 'alaiha, kemudian dia mengusap di atas plaster atau gips atau penutup lukanya tersebut. Wa tayammama, kemudian dia bertayamum amma tahtaha, kemudian dia bertayamum untuk yang di bawah gips atau di bawah penutup luka itu dengan tayamum fil wajhi wal yadaini, pada wajah dan kedua tangan. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa yajibu 'alil qada ya, dan wajib untuk mengulang salatnya, mengqadha salatnya apabila ketika dia mengusap yang tadi di situ dia meletakkan penutupnya, memasukkan gips atau menutup lukanya itu dalam kondisi dia belum berwudu. Idza wada'al jabirah ala ghairi tuhurin au kanat fil wajhi au yalid, atau apabila penutup luka itu ada pada wajah dan telapak tangan, maka setelah dia sembuh maka dia dikatakan al-mu'allif wajib untuk mengqadhanya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa yaqdi idza tayammama lil bard ya, dan dia juga wajib untuk mengqadha salat apabila dia tayammama lil bard, apabila bertayamum karena dingin ya, au tayammam li faqdil ma' fil hadari, atau dia bertayamum karena dia tidak mendapatkan air tapi pada kondisi al-hadar,
pada kondisi tidak safar, pada kondisi mukim ya. Karena ini kondisi yang jarang, sehingga al-nadir la hukmalah, sesuatu yang jarang tidak ada hukumnya, maka dia wajib untuk mengqadhonya. Dan juga yang wajib untuk mengqadho salat yang dilakukan dengan tayamum tersebut adalah al-musafir al-asi bisafari, seorang musafir yang dia bersafar tapi safar untuk maksiat ya, maka dia apabila bertayamum untuk sholatnya maka dia wajib untuk mengqadhonya. Demikian wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.